Nah, ini katanya penting ya. Di dalam Islam dijelaskan tentang berzina. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga kita semua dari zina. Di dalam hukum Islam, kalau ada orang berzina dan dia adalah orang yang pernah menikah, maka namanya zina muhsan. Hukumnya dirajam, dilempar batu sampai mati. Dan jika dia adalah masih perjaka dan perawan, maka dicambuk 100 kali, wa taghribu amin, dan diasingkan 1 tahun agar nama baiknya kembali. Hikmah itu semua luar biasa. Tapi ini namanya hukum imamah, wahai saudaraku. Hukum imamah yang boleh menegakkan hanya pemimpin. Tidak boleh asal orang membuat ini semua. Dan pemimpin pun ada aturannya. Akan tapi semua ini hukum ini, perzinaan, hukum ada kayak begini. Tapi tetap lebih utama ditutup. Sehingga ikrar tetap tidak diperintahkan. Seorang wanita yang sudah terlanjur zina, seorang laki-laki terlanjur zina, maka dihimbau untuk tobat dan untuk tidak bercerita kepada siapapun biarpun ada imam. Kenapa? Ini dosa kepada Allah, dihimbau untuk ditutup. Bukan hukuman dicari-cari. Akan tapi ini dihimbau ditutup. Harus paham ilmunya. Sehingga tidak dianjurkan seorang melakukan zina lalu datang ke mahkamah, wahai hakim tolong cambuk saya. Tidak begitu. Akan tapi dihimbau untuk menutup. Sehingga ulama membedakan. Seorang yang dihukum zina itu karena zina. Hukum rajam zina karena ngaku. Dan karena ditemui dengan 4 saksi. Dan hampir tidak ada orang ditemui zina dengan 4 saksi. Tidak ada. Dalam sejarah hukum Islam. Hukum rajam itu terjadi. Hukum jilid, hukum cambuk, hukum rajam. Itu biasanya terjadi karena ikrar pengakuan orang yang berzina. Hampir tidak ada karena disaksikan 4 saksi. Kalau ada orang zina disaksikan 4 saksi, zinanya di mana? Coba. Islam itu indah. Makanya dicambuk karena keterlaluan. Jangan dikatakan Islam itu hukumnya kejam bener nih. Bahkan katanya hukum rajam kok kejam bener, orang berzina saja. Kok hukum rajam? Kok bilang saja inti. Hukum Islam ada hukum kisos. Kejam. Dia nggak ngerti Islam. Ayo siapa yang mengatakan kejam? Kalau ada seorang suami mengatakan hukum kisos kejam. Coba. Terus yang paling adil berapa? Penjara 3 bulan sama 100 juta. Ya sudah. Besok istrimu mau disembelih dibayar 100 juta. Sama masuk penjara 1-2 bulan. Boleh? Hah? Orang berzina kok langsung dirajam itu. Kalau sudah punya istri. Baik. Istrimu dizinai dibayar 100 juta. Boleh enggak? Kalau dia mengatakan boleh. Ya gila dia. Bodoh bener tuh. Lihat. Hukum Islam paling dahsyat ini. Kehormatan seorang suami. Kehormatan seorang istri. Kehormatan Allah dinodai. Layak dirajam. Tapi pun demikian hukum rajam. Hukum imam. Tidak semua orang boleh menanganinya. Dan itu pun dihimbau untuk semua yang pernah melakukan zina untuk ditutup, tidak disampaikan. Datang orang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku hancur, aku telah berzina ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? La'allaka lamasta. Barangkali engkau hanya sekedar bersentuhan. Enggak langsung ditanggapi, tidak. Dialihkan oleh Nabi, barangkali dia menarik diri. Ya Rasulullah, tidak, aku berzina. La'allaka qabbalta. Mungkin kau hanya menciumnya. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka fakhatta. Mungkin tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Oh, berarti sudah diisarati untuk mengundur, tapi masih nggak paham. Akhirnya dicambuklah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ditutup, diajari orang untuk menutup. Maka kebodohan. Kami dengar di Cirebon ada orang bertobat datang kepada kiai, bukan kiai, ustadz, bukan ustadz. Pokoknya orang yang punya fatwa kayaknya. Ada orang ngaku seorang ibu, saya pernah berzina gina. Suruh nyambuk anaknya. Suruh nyambuk anaknya. Berarti anaknya jadi tahu dong kalau ibunya zina. Ini kebodohan fatwa ini. Kalau ada orang berzina ngadep kepada Anda, tutup mulut. Demi Allah saya tidak akan cerita kepada siapapun. Biar yang tahu hanya Allah. Buatlah kepada Allah. Jadi hukum ini semuanya baru ditegakkan jika orang itu ikrar terang-terangan kepada hakim. Atau ditemui dengan 4 saksi. Bukan dengan video, bukan dengan 2 saksi. 4 saksi. Bahkan begitu indahnya Islam. Jika ada 3 orang melihat 1 orang berzina, lalu lapor ke hakim, hakim bertanya, Pak, berapa orang yang melihat berzina?
kami bertiga hakim. Engkau melihat langsung, saya melihat sendiri, ini saya syuting. Oh ya baik, terima kasih. Diambil algojo, cambuk nih orang lapanin. Itu dicambuk tambahan. Karena apa? Boleh mengadukan perzinahan seseorang kalau dengan 4 saksi sama-sama melihat. Makanya gunjing hukumnya gede. Apalagi orang sekarang latah, oh selingkuh sama tetangganya tuh. Itu selingkuh, ini kemarin didatangi orang. Kerjanya tidak, hati-hati. Orang yang tidak pernah hadir majelis saja akan dimasukkan neraka paling dalam, apalagi sudah hadir majelis masih suka gunjing. Katanya orang itu selingkuh, zina, neraka. Biarpun ibadahnya banyak tuh. Hati-hati. Orang paling sekarang modelnya selingkuh. Ngomong selingkuh tuh kayak anda. Biasa itu. Paling cowok kepada kerudung lagi. Sallallahu Muhammad. Itu. Sallallahu Muhammad. Itu. Solawatan gunjing. Mau kemana bu? Hati-hati itu. Gunjing. Kita menyebut perzinahan seseorang haram. Misalnya saya. Ada orang curhat ke saya. Haram bagi saya ceritakan kepada istri saya. Itu hanya antara saya dengan dia. Dan itu pun biasanya saya sumpah demi Allah. Saya akan cerita lain kepada siapapun. Kenapa? Aib sebabnya harus ditutup. Baik pertanyaannya. Sedangkan di Indonesia pemerintah tidak menggunakan hukum Islam tersebut. Apakah kita bagaimana? Ketahuilah. Tugasmu bukan untuk menghukum orang berzina. Tugasmu untuk menghalangi orang berzina. Yang tugas menghukum orang berzina adalah pemerintah. Maka tugasmu adalah membuat pemerintah yang benar. Dan tidak boleh menegakkan di kampung hukum zina. Nggak boleh. Karena Anda tidak mendapatkan rekomendasi dari pemerintah. Dan tadi ada aturannya. Ada tahqiq. Tahqiq itu adalah untuk untuk sampai kepada pembuktiannya. Itu pun ada syariatnya. Bukan dengan video, bukan dengan DNA pun tidak dianggap itu semua. Ini anaknya, ini nggak ada. Islam sangat jelas. 4 mata dan sebagainya. Jadi harus kembali kepada syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang bertanya ini benar. Cuman biasanya ada orang semangat hukum Islam, syariat Islam, hukum Islam, syariat Islam. Nggak punya ilmu menegakkan syariat Islam. Mau apa? Ada sekarang dengar hukum Islam, pemimpin Islam. Di rumahnya sendiri dia presidennya nggak karu-karuan, anaknya tontonannya nggak karu-karuan. Tuh. Suruh istrinya saja pakai kerudung sebelah. Sebelah gimana ya? Sebelah. Macam sesaat, iya sesaat ini. Sudah begitu pakai Allahu Akbar, syariat Islam. Pak, nggak usah rame-rame. Syariat Islam di rumahmu. Kalau tidak di rumahmu, di dirimu sendiri. Sebelum syariat Islam yang besar. Baik, semoga Allah melindungi kita semua. Menjaga kita semua. Yang kurang-kurang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi tidak diberlakukannya hukum cambuk, hukum rajam. Itu adalah bukan urusanmu, tapi urusan pemerintah. Jadi tugasmu mengusung hukum ini kepada pemerintah agar pemerintah menegakkan. Nah, pemerintah yang tidak mau menegakkan, maka dia yang tanggung dosa. Kalau sudah Anda mengusulkan dan sudah ulama mengusulkan hukum jelas. Akan tapi mereka tidak dengar, maka ketahuilah Allah. Alangkah besarnya dosanya pemerintah ya. Ngeri ya. Mau jadi presiden, jadi bupati, kalau wali kota, kalau orang ngerti hukum nggak mau jadi ini. Sebab ada perzinahan di sana saya dapat. Ada mabuk saya dapat. Nangis. Zaman baik, zamannya Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu zaman baik, diangkat jadi khalifah, nangis. Semalam anak keluarganya nangis semuanya. Allah. Umar bin Abdul Aziz dinobatkan menjadi khalifah, malam itu di rumahnya menjadi malam tangis. Sekarang syukuran. Allahu Akbar. Syukuran. Jadi Pak. Apa? Umar bin Abdul Aziz nangis. Allah nangis malam itu jadi malam tangis. Semoga Allah memuliakan kita semua. Dan Allah menjadikan pemimpin kita pemimpin yang takut kepada Allah. Siapapun dia. Kalau ada pemimpin di tempat kita. Semoga Allah memberikan hidayah bimbingan kepadanya. Sehingga ia menjadi pemimpin yang dekat dengan agama Nabi Muhammad SAW.